Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini Allah terus memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam pembahasan bagaimana berakhlak meneladani al-asma al-husna yang merupakan nama-nama yang indah milik Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan membahas Asmaul Husna yang salah satu di antaranya adalah Al-Qarib. Ada sebagian ulama yang tidak memuat Al-Qarib ini sebagai salah satu Asmaul Husna. Tapi saya sengaja kutipkan kali ini Al-Qarib supaya kita juga mengenal. Ada juga ulama yang mencantumkan Al-Qarib ini sebagai bagian dari Asmaul Husna. Itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada segolongan orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kami itu dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya. Ada lagi yang bertanya, atau apakah dia itu jauh? Maka kami akan berseru kepadanya. Itulah makna dari wa idza sa'alaka ibadi anni. Maka turunlah ayat ini yang memberikan respon kepada pertanyaan itu, yang selanjutnya ayat itu menjelaskan fa inni qarib, aku Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ini bentuk isim sifah musyabbahah yang artinya sangat dekat. Fa inni qarib, karena sangat dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan, akan merespon dengan positif setiap doa da'watad da'i yang dilakukan oleh orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Oleh karena Allah sangat dekat, dan karena dekatnya itu pasti akan merespon setiap doa, maka falyastajibu li wal yu'minu bi, maka responlah perintah Allah, responlah larangan Allah sebagaimana mestinya, responlah anjuran-anjuran Allah, supaya doa kita juga direspon oleh Allah Subhanahu wa taala.
falyastajibu li wal yu'minu bi, dan percayalah, berimanlah kepada Allah, termasuk beriman bahwa doa kita itu dikabulkan. La'allahum yarsudun, kalau doa kita dikabulkan dan kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan berada di dalam ruang lingkup bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup di dunia ini. Para pemirsa rahimakumullah, pengertian dekat ini sesungguhnya bagi Allah tidak terkait secara fisik dengan tempat, dengan waktu, lebih-lebih dengan keturunan, dengan pribadi, atau dengan soal-soal yang lain. Namun yang harus kita pahami, sedemikian dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah tidak ada batas antara Allah dengan kita. Tidak ada batas dari seorang hamba kepada Allah dan dari Allah kepada kita. Begitu kita berbuat, kita mempunyai perasaan apa, Allah tahu, Allah mengerti karena begitu dekatnya. Terkait dengan itu maka An-Nabi Lusi menyatakan, Ammallah ta'ala faqrib min khalqihi kama sya'a wa kaifa sya'a. Artinya Allah dekat itu seperti yang dikehendaki Allah sendiri, seperti yang sebagaimana dekatnya juga seperti yang dikehendaki Allah sendiri. Dekatnya seperti apa? Kita tidak bisa menggambarkan karena kehendak Allah itu seperti apa kita tidak tahu. Dan selanjutnya, huwa qaribun min fauqi arsy. Dia dekat, bahkan tidak ada jarak antara kita dengan arasy Allah. Karena Allah dekat pada kita itu min fauqi arsy, di atas arasy-Nya Allah. Aqrabu ila ibadihi min hablil warid. Dekatnya itu seperti, gambaran fisiknya itu seperti urat lehernya seseorang dengan seseorang, dengan yang punya. Itulah dekatnya Allah. Fahuwa maknahu yattali'u alaina. Itu maknanya, artinya kita ini jelas terbaca oleh Allah. Yattali'u ala khawatirina. Allah jelas pula dari kita ini bagaimana kehendak yang masih ada di dalam hati kita. Atau bahasa Jawanya barangkali, khawatir itu yang masih merupakan kerentek pikiran yang ada di dalam diri kita. Ala nawaya, apa yang menjadi niat kita. Idza takallamna fahuwa yasmauna. Kalau kita ngomong lebih-lebih, Allah mendengar. Yattali'u ala qulubina idza admarna. Allah tahu, jelas bagi Allah ketika kita ngomong itu, selain mendengar, tahu apa yang ada di dalam hati kita ketika kita ngomong itu. La taghibu anhu ghaibah. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah, sesuatu yang gaib dalam perspektif manusia. La tukhfi anhu khafiyah. Enggak ada sesuatu yang samar-samar bagi Allah. Semuanya jelas. Annahu laisa bainallah wa abdihi wasitun abadan. Bagi hamba dan Allah enggak ada batas sama sekali. Oleh karena itu, bagaimana kita meneladani Allah yang Al-Qarib? An-Nabi Lusi menyimpulkan ada 3 paling tidak.
banyak sekali simpulan-simpulannya, tapi yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui adalah 3 itu. Ad-du'a wal muraqabah wat tataqarrubu minallahi azza wa jalla. Ada 3. 1, berdoa. 2, muraqabah. 3, menjadi lebih dekat. Wat tataqarrubu. Doa itu wa annahu wa anta bid-du'a aqwa insanin. Kalau Anda berdoa, Anda menjadi orang terkuat. Wa in arada an takuna aqwan nas fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang terkuat, bertawakallah kepada Allah. Wa in arada an takuna aghnan nas fakun bima fi yadillah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang tidak memerlukan orang lain untuk menolong Anda, jadilah orang yang selalu ada di dalam perintah-perintah Allah, menjaganya, memeliharanya dengan baik. Itulah. Al-muraqabah artinya adalah annahu yakhafu an tataqatta'a as-silah bainahu wa bainallah. Anda harus menjaga silah, hubungan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus punya kekhawatiran untuk terputusnya silah itu, hubungan antara Anda dengan Allah. Kalau Anda ada kekhawatiran terputusnya hubungan Anda dengan Allah, maka inna akbara syai'in yadfa'ul mu'min ila ta'atillah. Maka Anda akan menjadi orang yang taatnya kepada Allah sangat besar. Dan terakhir, at-tataqarrubu minhu jalla jalaluh, itu diartikan bahwa kalau Anda makin dekat kepada Allah, Anda akan mendapatkan 1, at-taufiq, dan yang kedua at-ta'yid, dan yang ketiga wan nasr. Anda akan mendapatkan kesesuaian setiap ucapan, langkah, dan kehendak Anda dengan Allah. Dan yang berikutnya, Anda akan mendapatkan dukungan dari Allah. Dan yang ketiga, Anda akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menutup bahasan ini, saya ingin kutipkan yang ditulis oleh Prof. Quraisy, bahwa beliau menyatakan Al-Qarib sangat dekat dengan Al-Mujib, yang artinya Allah yang maha mengabulkan permohonan hambanya. Meneladani Allah dengan kedua nama Allah tersebut adalah memperkenankan permintaan yang wajar dari siapapun. Jadi kalau ada orang minta, siapapun, termasuk meminta untuk hadir di dalam pertemuan yang dia akan selenggarakan, kita mesti memperkenankan, mesti meresponnya dengan positif. Bahkan lebih jauh dikatakan, hendaknya perkenan itu diberikan sebelum dia meminta. Sebagaimana Allah juga memberikan sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita minta. Allah sudah memberinya. Bahkan kita tidak tahu apa kebutuhan kita, Allah memberinya. Karena itu, bila kita tahu seseorang akan meminta sesuatu kepada kita, penuhi sebelum dia mengatakan. Sebelum dia meminta kepada kita, sehingga air muka dia akan hilang di depan kita. Jangan sampai air muka itu hilang karena dia minta pada kita. Demikian para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan ini akan menjadi poin yang menginspirasi kita untuk berakhlak dengan meneladani al-asma al-husna, khususnya tentang asmaul husna al-qarib ini.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.